Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih kita boleh berkumpul. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang survei dampak pandemi terhadap ekonomi dan teknologi pada masyarakat umum. Pertama-tama, sebelum masuk ke sana, kami ingin memperkenalkan diri. Sambil saya tampilkan. Saya memperkenalkan tim saya. Pertama ada Ahmad Sofa Nur Huda, lalu ada Ahmad Sofa Nur Huda yang pertama, yang kedua ada Misbahu Arifin, yang ketiga ada Reza Pahlevi, yang keempat saya sendiri Yeremia Van Julio. Oke, berikut ini saya tampilkan CV dari rekan-rekan saya. Ya, berikut ini CV dari Ahmad Sofa Nur Huda, bisa diperhatikan sejenak. Lalu selanjutnya saya tampilkan CV Misbahu Arifin. Berikut ini saya tampilkan CV dari rekan saya Misbahu Arifin. Bisa diamati sejenak. Lalu saya tampilkan CV teman saya, rekan saya Reza Pahlevi. Bisa diamati dan dibaca sejenak. Lalu saya tampilkan CV saya sendiri. Bisa diamati dan baca sejenak. Sekian untuk perkenalan dari tim kami. Selanjutnya, kami ingin menampilkan kembali ke presentasi kami. Untuk slide selanjutnya mengenai pengertian statistika, saya persilakan untuk rekan Misbahu. Silakan. Ya, untuk pertama penjelasannya nih. Pengertian statistika. Sebentar, sorry. Sebentar. Oke, silakan. Pengertian statistika. Menurut Sugiono, dalam arti sempit statistika dapat diartikan sebagai data. Tetapi dalam arti luas statistika dapat diartikan sebagai alat untuk menganalisis dan alat untuk membuat keputusan. Statistika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inversial. Selanjutnya, statistik inversal dapat dibedakan menjadi statistik parametris dan non-parametris. Next. Statistika, pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenan dengan data. Istilah statistika dalam bahasa Inggris, statistik, berbeda dengan statistik atau statistik. Next. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data.
sedangkan statistik adalah data, informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Di data ini dinamakan statistika deskriptif. Sebagai besar konsep, dasar statistika mengasumsikan teori probabilitas. Next. Selanjutnya akan Untuk hipotesa, dijelaskan jenis-jenis statistika oleh Saudara Ahmad Nusoba. Silakan Pak. Oke, sebelumnya makasih. Untuk jenis-jenis statistika deskriptif adalah statistika yang berkaitan dengan metode atau cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Statistika deskripsi mengacu pada bagian menata, menyajikan, dan menganalisis data yang dapat dilakukan misalnya dengan menentukan nilai rata-rata hitung, median, modus, standar deviasi, atau menggunakan cara lain, yaitu dengan membuat tabel distribusi, frekuensi, dan diagram atau grafik. Next. Dan statistika inferensial adalah statistika yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Dengan demikian, dalam statistika inferensial data yang diperoleh dilakukan generalisasi dari hal yang bersifat kecil atau khusus menjadi hal yang bersifat luas atau umum. Next. Metode statistika selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Reza. Silakan Saudara Reza, waktu dan tempat. Baik, metode statistika. Distribusi frekuensi. Teknik ini mungkin merupakan teknik yang paling mudah dan paling banyak digunakan untuk mendeskripsikan data. Distribusi frekuensi mengindikasikan jumlah dan persentase responden. Objek yang masuk ke dalam kategori yang ada. Teknik ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi awal dalam penelitian tentang objek atau responden. Next. Probabilitas. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus kita tentukan. Memilih yang mana? Biasanya kita dihadapkan dengan kemungkinan suatu kejadian yang mungkin terjadi, dan kita harus pintar-pintar mengambil sikap jika menemukan keadaan seperti ini. Misalkan saja pada saat kita ingin berpergian, kita ingin melihat langit terlihat mendung. Dalam keadaan ini, kita dihadapkan antara dua permasalahan, yaitu kemungkinan terjadinya hujan, serta kemungkinan langit hanya mendung saja dan tidak akan turunnya hujan. Statistik yang membantu permasalahan dalam hal ini adalah probabilitas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data apa yang akan kami ambil dalam kelompok kami beserta hipotesanya. Jadi selama pandemi COVID-19 yang terjadi semenjak Februari 2020 sampai dengan Februari 2021, banyak masyarakat yang kehilangan daya beli akibat dari penurunan pendapatan atau kenaikan harga dan lain-lain. Itu hipotesa yang beredar di masyarakat. Lalu yang kedua, selama pandemi COVID-19 terjadi semenjak Februari 2020 sampai dengan Februari 2021, juga banyak masyarakat mengalami kemajuan dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi daring. Untuk hal itu, untuk menjawab hipotesis kami akan mengambil sampel dari, kami ingin mengambil sampel dari masyarakat dengan menggunakan metode kuesioner online. Kuesioner online yang kami buat ini akan kami sebarkan kepada seluruh kontak yang kami punyai di handphone kami,
dan juga mendorong untuk kontak yang berhubungan dengan kami atau rekan kami untuk menyebarkan lagi kepada rekannya, sehingga mempunyai pola pohon bercabang atau mengakar, sehingga didapatkan banyak responden yang beragam dari mulai usia, pendapatan, dan sebagainya. Penjelasannya seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sampel apa yang akan kita ambil. Tujuannya dari pengambilan sampel ini ialah mengetahui kemampuan daya beli masyarakat umum selama pandemi COVID-19, mengetahui kemampuan masyarakat umum dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi daring dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, sekolah, dan pertemuan lainnya. Untuk pembahasan secara detailnya bisa dibacakan kembali oleh Saudara Misbah. Saudara untuk Misbah, selanjutnya silakan. Untuk selanjutnya, kita mengetahui kemampuan atau daya beli masyarakat umum selama pandemi COVID-19 ini. Secara mendetail, kita akan mencari tahu poin-poin di bawah ini. Yang pertama, apakah ada masyarakat yang merasakan peningkatan atau penurunan pendapatan atau income per bulannya? Yang kedua, berapa range peningkatan atau penurunan pendapatan dalam persentase? Yang ketiga, apakah ada masyarakat yang merasakan peningkatan atau penurunan pengeluaran atau outcome per bulan? Yang keempat, berapa range peningkatan atau penurunan pengeluaran dalam persentase? Yang kelima, ada bagaimanakah perbandingan antara pendapatan dan pengeluaran masyarakat umum selama pandemi ini? Yang keenam, kesimpulan. Next. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat Untuk mengetahui kemampuan masyarakat umum dalam menggunakan manfaat teknologi daring dalam kehidupan sehari-hari, seperti pekerjaan, sekolah, dan pertemuan lainnya, selama pandemi COVID-19, secara mendetail kita akan mencari tahu poin-poin di bawah ini. Bagaimanakah masyarakat beradaptasi menggunakan teknologi daring selama pandemi COVID-19? Bagaimanakah antusiasme masyarakat dalam menggunakan teknologi daring selama pandemi COVID-19? Apakah ada peningkatan penggunaan daring dari masyarakat umum? Apakah ada peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menggunakan teknologi daring selama pandemi COVID-19, menggunakan aplikasi seperti Zoom Meet dan Google Meet, email, Skype, dan lain-lain, serta kesimpulan. Oke, isi kuesionernya kira-kira seperti ini. Dalam presentasi seperti ini. Oke, setelah kami melakukan kuesionernya selama kurang lebih 3 hari, akan saya tampilkan hasil dari kuesionernya. Sudah tertampil? Belum? Sudah. Kuesionernya? Oke. Jadi selama 3 hari kami melakukan melempar kuesioner ini ke tengah-tengah masyarakat melalui rekan kami, artinya dengan circle kami. Dari keempat circle kami berbeda, kami tidak punya keterkaitan, tidak ada relasi saudara, tidak ada relasi hubungan darah. Kami masing-masing hanya punya relasi dalam akademik, artinya kami sama-sama mahasiswa UMB dan sama-sama teknik elektro, kira-kira begitu. Oke, kira-kira begitu. Oke, dari 105 responden, 105 responden, kami memiliki 105 responden yang semuanya mencantumkan email. Tujuannya adalah jika mencantumkan email, si responden hanya bisa mengisi sekali. Dan hasilnya adalah responden kami ini real, artinya nggak bisa diisi berulang-ulang atau diisi palsu atau dimain-mainkan sebagainya. Oke,
Dari 105 responden, ada 102 responden yang mengisi siapa nama panggilan atau inisial. Sisanya berarti ada sekitar 3 responden yang merahasiakan nama panggilannya. Lalu rentang usia respondennya, dan pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh untuk rentang usia respondennya dan persentasenya berapa bisa dibacakan oleh Saudara Reza. Silakan Saudara Reza. Untuk rentang usia di sini terlihat presentasinya yang paling banyak itu antara 21 sampai 25 tahun sebesar 63,5%. Selanjutnya diisi oleh 15 sampai 20 tahun sebesar 12,5% dan 7,7% oleh 36 dan sampai 40, 31 35 tidak ada data mengenai pengisian kuesioner tersebut. Oke. Mungkin di sini tampilan diagramnya kurang besar. Jadi saya lanjutkan. Untuk usia 36 sampai 40 sebesar 1,9%. Untuk 31 sampai 35 sebesar 8,7%, 9 orang yang mengisi. Untuk 26 sampai 30 sekitar 5,8%, 6 responden yang mengisi. 21 sampai 25, 66 responden atau 63,5. Lalu untuk yang 15 sampai 20, 13 responden atau 12,5. Untuk jenis pekerjaan, saya persilakan untuk Saudara Sopa. Silakan Saudara Sopa. Ya, untuk pekerjaan responden kami yaitu ada beberapa. Pekerjaan teknikan ya, itu sebesar 44,7%. Dan selanjutnya disusul di sektor pelajar, mahasiswa, itu di 20,4%. Di bidang administrasi, perkantoran, pelayanan masyarakat juga di persentase 20,4%. Dan untuk yang lainnya, untuk di transportasi dan logistik itu sebesar 3,9%, termasuk kurir, ojol, dan sejenisnya. Dan untuk pemilik usaha, toko, kantor, atau percetakan itu di persentase 5,8%. Jadi untuk responden yang kita miliki itu kebanyakan di sektor industri, kontraktor, dan pertanian. Jadi lebih banyak. Oke. Selanjutnya.
Ya, selanjutnya saya lanjutkan untuk berapa range pendapatan koresponden kami sebelum pandemi akan dijelaskan oleh saya. Pertama, posisi terbesar di 38,8% atau 40 orang responden memiliki pendapatan 3 juta sampai dengan 5 juta, lalu disusul dengan 33 koresponden atau 32% dengan pendapatan 3 juta rupiah, lalu ada 6,8% atau 7 orang di atas 11 juta rupiah, lalu ada 12,6% atau 13 orang memiliki range 5 juta sampai dengan 7 juta rupiah, dan 8 orang untuk mengisi range pendapatan 7 juta sampai 9 juta rupiah atau 7,8%, lalu 1,9% atau 2 orang untuk mengisi pendapatan 9 juta sampai dengan 11 juta rupiah. Maka kesimpulan dari data ini, kebanyakan dari responden kami memiliki pendapatan di angka 3 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Selanjutnya, kami menanyakan kepada responden kami, apakah ada perubahan pendapatan Anda selama pandemi COVID-19? Lalu 33,7 bilang tidak ada, atau 35 orang bilang tidak ada, sama saja. Lalu 8 orang atau 7,7% mengatakan ya, ada penambahan pendapatan. Penambahan pendapatan ini bersifat banyak ya, termasuk penerimaan bantuan tunai dan sebagainya merupakan penambahan pendapatan. Lalu 58,7% atau 61 orang mengatakan ya, pengurangan pendapatan. Ini mungkin di angka 58,7% ini yang mengaku atau yang merasakan pemotongan gaji atau pendapatannya selama COVID-19 dengan berbagai macam alasan dan faktor. Selanjutnya, untuk range perubahan pendapatan akan dijelaskan kembali oleh Saudara Misbahu. Silakan Saudara Misbahu. Ya, untuk koresponden selanjutnya dari data sekitar 105 orang yang mengisi hanya 98 orang yang menampilkan perubahan pendapatan selama pandemi ini. Yang untuk paling besar pertama itu 50%. Beberapa orang itu pendapatan atau penambahan beberapa 50% datanya responden kami mengaku ada perubahan pendapatan selama pandemi ini. Selanjutnya disusul lalu ada 13,3%, lalu 9,2%. Kesimpulannya di sini sebanyak 50% koresponden ini mengaku range perubahan pendapatan itu di bawah 10%. Lalu Selanjutnya kami melemparkan kuesioner juga pertanyaan kepada koresponden kami mengenai apakah ada perubahan pengeluaran Anda selama pandemi. Selama pandemi akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Silakan Saudara Reza. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada perubahan pengeluaran Anda selama pandemi COVID-19? Di data yang kita hasilkan oleh koresponden yaitu
24,7%. Ya, penambahan pengeluaran untuk 28,2% itu ya pengurangan pengeluaran. Dan yang ketiga menjawab tidak sama saja sebesar 26,2%. Oke. Sisanya untuk ya penambahan pendapatan. Oke, selanjutnya untuk range perubahan pengeluaran, baik penambahan atau pengurangan selama pandemi COVID-19 dalam persentase, kami akan menjelaskannya, dijelaskan oleh Bapak Sofa. Silakan, Saudara Sofa. Oke, untuk kuesioner selanjutnya kita melempar pertanyaan terkait berapa range perubahan pengeluaran penambahan atau pengurangan selama pandemi. Untuk responden kami 1% itu menjawab di bawah 10%. Dan untuk range 10% sampai 25% itu di kisaran 37,1%. Dan selanjutnya untuk responden kami sebesar 16,5% itu menjawab sebesar 26% sampai 50%. Dan yang terakhir itu di atas 50% itu sebanyak 8,2 responden yang menjawab. Sehingga kita simpulkan data yang kami dapatkan dari kuesioner berapa range perubahan pengeluaran selama pandemi COVID itu paling banyak ditempati di bawah 50% dari responden kami. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kami juga melemparkan pertanyaan mengenai apakah koresponden kami menggunakan media online atau daring dalam aktivitas sehari-hari. Sebanyak 46,6% menjawab ya, hanya sekedar komunikasi atau 48 orang. Lalu disusul dengan 44 orang atau 42,7% ya, intensif dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah 10,7% atau 11 orang jarang atau kurang dari seminggu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Bahu, silakan. Untuk selanjutnya kami melempar pertanyaan. Bagaimana Anda mempelajari pertemuan daring untuk aktivitas baru dari rumah selama pandemi COVID-19 ini? Untuk jawaban dari responden kami, sebanyak 47,6% itu menjawab sangat mudah dimengerti. Ini yang saya lakukan biasanya. Lalu disusul oleh 42,7% itu menjawab cukup sulit dipelajari di awal, namun saat ini sudah mengerti dan terbiasa. Lalu yang terakhir itu sekitar 9,7% menjawab menyulitkan, dan mayoritas sudah mengerti atau sebelumnya sudah memakai aplikasi daring tersebut. Lalu disusul yang baru menggunakan, namun dapat 9,7% yang tadi itu menyulitkan mungkin karena tidak terbiasa pekerjaannya menggunakan komunikasi daring. Lanjutnya. Untuk selanjutnya mengenai pertanyaan bagaimana dampak kepada
koresponden kami dan rekannya setelah menggunakan aplikasi daring selama pandemi COVID-19 akan dijelaskan oleh Saudara Reza. Silakan Saudara Reza. Pertanyaan selanjutnya mengenai bagaimana dampak kepada Anda dan rekan setelah menggunakan aplikasi daring selama pandemi COVID-19 ini. 48,5% menjawab ya sangat positif karena menghubungkan yang jauh melalui video call, bahkan grup video call di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya diisi oleh 28,2% terbiasa atau melakukannya dalam kegiatan sehari-hari sebelum pandemi. Yang terakhir menjawab sebesar 23,3% atau 24 koresponden negatif karena selain menyulitkan juga menambah beban pengeluaran saya untuk membeli kuota, tagihan listrik naik, dan lain-lain. Oke, yang Next. terakhir mengenai aplikasi apa saja. Mengenai aplikasi apa saja dalam teknologi daring yang baru dipelajari akan saya jelaskan. Jadi kami melempar pertanyaan ini juga kepada koresponden kami, tapi tidak dengan metode pemilihan pendapat atau pemilihan atau multiple choice, tapi kami dengan sistem checklist. Artinya koresponden boleh memilih lebih dari satu jawaban. Seperti 75 orang atau 72,8% koresponden mengatakan baru mempelajari Zoom. Lalu 63 orang atau 61,2% baru mempelajari Google Meet. Lalu 3 orang atau 2,9% mengaku baru mempelajari Skype. Dan selanjutnya 53 orang atau 51,5% mengaku baru mempelajari WhatsApp, khususnya WhatsApp Group, karena bersifat komunal atau bersifat majemuk. Lalu selanjutnya 37 orang atau 35,9% mengaku baru mempelajari email. Di sini yang saya maksud mempelajari email tentang surat menyurat online ini adalah untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas yang resmi seperti kuliah atau kerja atau bisnis, bukan sekedar hanya membuat email lalu mendaftarkannya untuk Facebook dan sebagainya. Oke, sebanyak 2 orang tidak menjawab. Mungkin kesimpulannya 2 orang ini bisa juga mereka sudah mengerti atau sudah mempelajari semuanya atau tidak mempelajarinya sama sekali. Kurang lebihnya begitu. Jadi kesimpulan kami adalah dari semua pertanyaan ini kami menyimpulkan lebih banyak koresponden kami yang mengisi kuesioner kami di angka 63,6% atau di umur 21 sampai 25 tahun. Padahal saya sudah melempar banyak sekali saya sendiri secara pribadi sudah melempar ke grup keluarga dan sebagainya, namun mungkin tidak berkenan mengisi atau mungkin tidak mengerti mengisinya. Jadi itu juga yang menjadi faktor terbesar kenapa paling banyak itu di usia 21-25, mungkin karena di usia mereka, di usia 21-25 tahun ini sangat mudah, di usia 21-25 ini sangat mudah mengerti mengenai mengisi kuesioner. Selanjutnya, kesimpulannya yang paling banyak adalah orang yang industri kantor mengisi kuesioner ini. Lalu range pendapatannya seperti tadi sudah dijawab, paling besar adalah 3-5 juta. Lalu kebanyakan dari 104 koresponden mengaku banyak pengurangan pendapatan.
dan juga ada juga penambahan pendapatan 8 orang atau tidak sama sekali. Nah, range penambahan pendapatannya tadi itu ada di angka di bawah 10%. Yang saya tangkap kayaknya kebanyakan di bawah 10% ini ya yang pengurangan tadi, atau juga bisa irisannya. Itu mungkin akan kami lampirkan secara jelas di laporan kami nanti. Mengenai siapa-siapa saja yang menjawab pertanyaan apa, namun nanti nama atau inisial koresponden kami akan kami ganti dan kami wakilkan dengan angka X01 dan seterusnya sampai X105. Lalu menambah ada pengeluaran pendapatan, ya mengaku banyak pengurangan pengeluaran, sekitar 28%. Pengurangan pengeluaran ini bisa saja seperti mendapatkan bantuan sembako sehingga harusnya biasanya membeli sembako jadi tidak, bantuan kuota misalnya pelajar atau orang tua murid yang tadinya harusnya membeli kuota untuk anaknya jadi gratis karena bantuan kuota itu juga didapat oleh orang tua dan si anak atau si murid gitu. Lalu mengaku 26% biasa, nggak ada pengeluaran yang berubah, tapi mungkin juga ada penambahannya. Itu akan kami lampirkan di laporan kami. Berapa perubahan pengeluarannya? Ya kira-kira seperti ini. Perubahan pengeluarannya. Kebanyakan sih mengaku perubahannya itu 10-25%, disusul dengan 26-50% itu 16 koresponden atau 16,5% dari 97 responden. Lalu yang mengaku di atas 50% pengeluaran di atas 50% ini luar biasa ini. Mau nambah mau kurang ini berarti hampir setengah yang biasa dia dapatkan atau dia keluarkan itu berpengaruh juga terhadap ekonominya. Jadi misalkan saya andaikan kalau dia pengurangan pendapatan misalnya 10%, ya kan, di bawah 10%, udah dikurangin, pengeluarannya nambah di atas 50%. Ada juga mungkin sekelompok seperti itu. Itu akan kami cantumkan secara detail di Excel kami, di report kami. Banyak yang mengaku selama ini hanya menggunakan komunikasi saja untuk penggunaan aplikasi online. Lalu ada yang juga untuk intens dan hanya jarang atau kurang dari 3 kali seminggu. Saya ragu. Selanjutnya, bagaimana Anda mempelajari teknologi daring? Nah, banyak yang ngaku sulit di awal nih untuk berzoom ria atau bergoogle meet ria. Mungkin awalnya belum, tapi banyak juga yang mengaku sudah biasa. Ada juga yang mungkin kelompok orang yang mengaku, wah nambahin waktu saya. Mungkin ini tadi kelompok yang sama dengan yang atau jarang atau kurang dari 3 kali seminggu. Oke. Terus lalu selanjutnya, bagaimana dampak kepada Anda dan rekan setelah menggunakan aplikasi daring selama pandemi? Banyak yang mengaku ya positif sih karena menghubungkan yang jauh melalui video call, bahkan grup video call. Ada yang bilang biasa aja karena emang udah biasa dan melakukannya. Atau banyak juga yang bilang negatif karena selain susah juga nambahin beban pengeluarannya. Seperti yang kita juga tahu juga tadi mengenai ini Zoom meetingnya ada sekitar 75 orang, 63 orang, 3 orang, 53 orang, 37 orang. Kesimpulan totalnya adalah banyak yang mendapatkan pengeluaran di tengah masyarakat kami ini, di tengah masyarakat koresponden kami ini,
banyak yang mengaku mengalami mengalami pengurangan penambahan, lalu disusul juga dengan penambahan pengeluaran juga banyak. Ini juga bisa jadi perhatian bagi pemerintah agar bisa pemerataan. Pemerataan artinya ini sehingga yang penambahan pengeluaran atau yang penambahan pendapatan ini bisa saling topang-menopang. Mungkin dengan program apa atau bagaimana gitu. Atau lebih diefektifkan lagi. Lalu kami selanjutnya akan menggunakan online. Mengenai online, banyak yang mengaku intensif, tapi banyak juga yang mengaku sekedar komunikasi. Ini juga peluang untuk penyedia layanan seperti aplikasi-aplikasi itu untuk mengedukasi masyarakat melalui iklan, melalui YouTube, melalui Facebook, dan sebagainya. Bagaimana, lalu banyak yang mengaku awal susah, sekarang jadi mudah dimengerti. Kira-kira begitu. Dan banyak juga yang mengaku ini menggunakan aplikasi online ini positif, yang tadinya harus nyamperin ke daerah-daerah, sekarang bisa semuanya, harus dan dipaksakan wajib menggunakan aplikasi online karena beberapa daerah sudah memberlakukan PSBB ketat, jadi beberapa orang sangat ketat untuk memasuki daerah tersebut. Tapi dengan aplikasi online, bahkan yang terindikasi corona pun bisa kita bertemu. Misalnya ada rekan kita yang sedang kena corona, bisa kita bertemu melalui aplikasi daring ini atau aplikasi online ini. Kira-kira berarti menjawab apa yang menjadi sudah tertampil PPT-nya? Saudara-saudara yang lain? Belum, Pan. PPT-nya belum tertampil, oke. Belum. Saya tampilkan lagi PPT-nya, oke. Share, oke. Berarti untuk menjawab ini tadi, untuk menjawab hipotesa kami, selama pandemi COVID-19 terjadi banyak masyarakat yang kehilangan daya beli akibat dari penurunan pendapatan, kenaikan harga dan lain. Yes, berarti bisa kita jawab melalui hasil ini, ya. Banyak yang mengalami penurunan pendapatan, iya, banyak yang mengalami penambahan pengeluaran. Selanjutnya, untuk menjawab lagi, apakah pandemi masyarakat ini mengalami kemajuan? Ya. Sebentar. Jawabannya adalah ya. Masyarakat banyak mengalami kemajuan karena banyak masyarakat yang mempelajari aplikasi online baru selama pandemi.
Karena dipaksakan maka bisa. Kira-kira begitu. Oke. Selanjutnya dari rekan kami akan memutarkan video wawancara satu orang koresponden kami di wawancara. Silakan untuk diputarkan videonya, Saudara Misbah, silakan. Oke, baik, sebentar. Sorry, ini nggak bisa share screen. Ya, sorry. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, caranya gimana ya? Sebentar, saya cek dulu. Di disable. Oke, mungkin saya bantu play dari link YouTube-nya Saudara Misbah. Belum bisa terputar. Oke. Oke, kami putar dari awal ya. Suaranya nggak nampil ya? Interupsi, Van, suara nggak masuk, suara dari YouTube-nya. Sorry, nggak masuk ya? Nggak ke input suaranya. Coba, sorry. Coba masuk. Belum. Belum masuk. Belum masuk, bro. Belum. Sekarang? Nggak masuk. Audionya kurang gede kayaknya. Iya. Nah, udah nih.
Atau ini untuk peserta lain bisa di ini gak? Bisa di setting, bisa share screen. Oh, gimana? Kan ke disable nih sama Eh, hostnya. Iya, saya sih biar nggak ke disable. gimana? Sorry. Pertama-tama gimana caranya? Tadi ini terus terang, kami nggak menyangka akan begini. Ya, Iya. Hmm. sama bro, nggak masuk bro. Punya video aslinya nggak bro? Volumenya Yang 1, aba-aba, 2, 3. aba-aba aja. Oke, silakan. Aba-aba aja. Sudah record lagi. Jadi koresponden dari Misbah bisa dilihat di YouTube, di YouTube-nya Misbahu. Silakan mampir ke YouTube-nya Misbahu untuk melihat interview wawancaranya dengan koresponden Misbahu satu orang. Selanjutnya kami mencoba untuk memutarkan video dari koresponden Reza Valepi. Silakan, Saudara Reza. Apakah ada pengurangan Siapa nama Anda? Husen, Usia Anda? 53 tahun. Kerja Anda? Pandemi menekan Dan Anda? pandemi menekan 200 sampai 300. Berapa pengurangan pendapatan Anda selama pandemi COVID-19 ini? Selama pandemi ini dari 100.000 aja susah. Apakah ada penambahan pengeluaran per bulan? Ya pengeluaran ya biasa-biasa aja sih. Agak lumayan ya. Ya kita gimana ya? Ya tergantung pendapatan lah kita mah. Apakah Anda menggunakan media daring dalam aktivitas sehari-hari sebelum COVID-19? Tidak. Bagaimana Anda mempelajari teknologi aplikasi pertemuan daring selama COVID-19 untuk aktivitas? Kalau gue aja kan nggak pakai daring sih. Thailand. Antusias lah. Sorry Bang Reza, ini patah-patah nih Bang.
Kayaknya di Zoom, email, Skype, dan lain-lain. Ya, kenapa? yang lain patah-patah nggak? Ya, mantap, bro. Oh, kayaknya nggak kurang efektif juga kayaknya kita play di Zoom ya, karena mungkin internet kita masing-masing beda kapasitasnya. Mungkin nanti kita akan tampilkan link-link mungkin nanti kita akan tampilkan di link tambahannya untuk bisa melihat hal-hal tersebut di report kami dan PPT kami yang akan kami kirimkan ke dosen probabilitas dan statistika Bapak Lukman dan Bapak Setio. Oke, mungkin saya tutup aja. Kami dari kelompok 2 kira-kira seperti ini melakukan pertemuannya, karena satu dan lain hal seperti kami terpisah waktu dan kegiatan masing-masing. Pertama, rekan-rekan kami ada yang bekerja di siang, ada yang bekerja di malam, tidak memungkinkan untuk pertemuan. Yang kedua juga jarak, ya rumah kami terpisah jauh-jauh, ada yang rumahnya di Tangerang, ada yang rumahnya di Priuk, ada yang rumah saya sendiri rumahnya di Jakarta Timur, ada yang juga rumahnya di Jakarta Barat. Jadi susah untuk melakukan pertemuan ini. Lalu video ini kami tidak edit. Kenapa kami tidak edit? Mungkin nanti akan ada pertanyaan, wah ini nanti tidak bagus nih, masa video yang begini ditampilkan di YouTube? Enggak, kami menampilkan ini karena originalitas. Artinya hal-hal seperti masalah teknis tadi mungkin saja terjadi di dalam kelas. Ya kan? Kami ingin menampilkan seoriginal mungkin, seperti kami seolah-olah berada di dalam satu kelas yang sama, mempresentasikan ini kepada dosen dan kepada teman-teman yang lain. Kira-kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Yeremia Evan Julio, lalu rekan saya Misbah Arifin. lalu rekan Saya saya Reza Valepi. Oke. Saya Nurhuda. Oke, kami undur diri. Semoga rekan-rekan semua dan Bapak dosen juga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga kita selalu diberikan berkah dan perlindungan dari Sang Halik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.